Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan, anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini saya Lilis Ekwanti, Letnan 1 CBA NRP 2197002195 1175 sebagai Pasilop Kodim Tuban akan memberikan materi wawasan kebangsaan kepada adik-adik semua yang ada di SMK Negeri 1 Tuban. Karena wawasan kebangsaan ini sangatlah dibutuhkan, sangat penting untuk generasi yang akan datang, untuk kelangsungan bangsa dan negara ini. Baik, akan saya mulai. Kita akan bahas pendidikan bela negara. Bela negara, pengertian bela negara adalah merupakan sikap perilaku warga negara sebagai wujud cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian unsur-unsur atau jati diri melalui sistem sikap dan perilaku. Jadi ditunjukkan dalam sikap dan perilakunya. Hakikat pendidikan bela negara adalah upaya untuk membentuk bangsa Indonesia agar memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, agar tercipta ketahanan nasional yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pihak sekolah SMK Negeri 1 Tuban mengadakan pendidikan bela negara ini atau wawasan kebangsaan ini agar para siswa bisa memahami. Kemudian tujuan dari pendidikan bela negara untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang sadar dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keutuhan negaranya. Kalau tidak punya tanggung jawab, maka negaranya ini akan hancur dan dikuasai oleh negara lain. Kemudian sasaran pendidikan bela negara adalah yang pertama, agar para siswa sekalian mempunyai rasa cinta terhadap tanah air, cinta terhadap bangsanya. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian mempunyai keyakinan, yakin bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi negara yang tidak bisa tergantikan. Pancasila adalah yang paling cocok sebagai ideologi negara bangsa Indonesia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu mempunyai sikap rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Generasi-generasi, Anda sekalian, adik-adik saya, anak-anak saya harus mempunyai rasa rela berkorban untuk bangsanya. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Itu yang perlu dipahami. Kemudian yang pertama dari penjabaran tadi adalah cinta tanah air. Apa wujud cinta tanah air? Kecintaan terhadap tanah air Indonesia dapat diwujudkan pada sikap dan perilaku yang bercirikan. Yang pertama, Anda semua harus mengenal wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dari Sabang sampai Merauke. Anda harus kenal. Para siswa semuanya kelas 10 ini harus kenal, harus mengetahui pulau-pulau terluar di Indonesia. Kemudian harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, harus turut membina dan melestarikan kebudayaan daerah. Jangan sampai kebudayaan kita dicuri oleh negara lain. Kitalah ini anak-anak bangsa. Anda sekalian yang akan mempunyai jiwa membela
melestarikan kebudayaan daerah kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya harus senantiasa ikut menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan kita ini harus dijaga, kebersihannya, keindahannya, kelestarian hijaunya harus dijaga. Kemudian turut menjaga sumber daya alam, turut menjaga sumber daya alam maupun sumber daya buatan. Sumber daya buatan ini sumber daya yang dihasilkan oleh pendahulu kita. Di antaranya adalah perkereta apian, itu harus dijaga, salah satunya. Itu buatan dari pendahulu-pendahulu kita. Kemudian harus selektif terhadap masuknya adat dan budaya asing. Adat dan budaya asing ini boleh masuk, tapi harus selektif, tidak boleh asal masuk. Budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia tidak boleh masuk ke Indonesia. Itu tidak bagus, akan merusak tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia. Itu wujud cinta terhadap tanah air. Kemudian Anda sekalian, adik-adik saya, anak-anak saya harus bangga sebagai bangsa Indonesia karena kita memiliki kebudayaan dan keindahan alam yang harus dilestarikan. Karena ini sebagai titipan, ini titipan dari pendahulu kita terhadap kita, anak cucu kita, terhadap anak-anak kita, terhadap kita yang sekarang ini. Kemudian dengan beraneka ragamnya adat istiadat, suku, agama, dan bahasa, dan cinta produk dalam negeri. Dengan kita cinta terhadap produk dalam negeri, ini akan memperkuat bangsa kita. Karena produk kita kalau kita cintai, kita beli, maka bangsa kita akan kuat. Kalau kita selalu membeli produk asing, produk kita tidak laku, maka akan lemah negara kita. Produk kita tidak akan laku di pasaran kita sendiri, apalagi di pasaran dunia. Kemudian harus turut membina dan melestarikan kebudayaan bangsa itu dengan caranya melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah. Dan daerah yang kita punya harus kita lestarikan. Mengadakan lomba kesenian dan lain-lain. Kemudian mengangkat budaya daerah menjadi budaya nasional. Contohnya batik, itu budaya daerah sekarang menjadi budaya nasional. Menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan, tidak melakukan kegiatan yang merusak lingkungan. Misalnya penebangan hutan, penebangan pohon secara liar, dan tidak menebang pohon tidak meremajakan lagi. Penggalian secara liar akan merusak ekosistem. Kemudian dengan merusak hutan-hutan, ini akan mengakibatkan nanti banjir. Itu tidak menjaga kelestarian namanya. Kemudian setelah kita bisa menjaga, kita harus mengadakan penghijauan. Penghijauan itu upaya untuk bangsa kita agar tetap jaya, menjaga dan memelihara hasil pembangunan. Tadi saya sampaikan di depan, yaitu salah satu buatan dari pendahulu kita, produk-produk pendahulu kita yang perlu kita lestarikan. Kita harus bisa menjaga, memelihara hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh bapak-bapak pendahulu kita. Kemudian kita juga harus bisa memberikan kesadaran berbangsa bernegara. Adik-adik harus bisa tumbuh kesadarannya berbangsa dan bernegara, karena kita hidup di negara Indonesia ini. Turut membina kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain dengan cara memelihara hidup bergotong royong. Ini
Hidup bergotong royong ini sering kita lupakan. Sering sekarang sudah banyak kita tinggalkan. Kita tidak boleh meninggalkan hidup bergotong royong. Karena ini budaya kita dan ini sangat baik. Sangat baik. Tidak boleh kita tinggalkan hidup bergotong royong. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Inilah budaya kita. Tidak boleh kita individualisme. Kita pasti masih saling membutuhkan antara kawan dengan kawan, antara guru pengajar dengan muridnya, harus saling menghormati dan menghargai, dan harus punya rasa tenggang rasa dan teposdiro. Ini kemudian memahami dan menyadari tentang keanekaragaman suku, bangsa, adat istiadat dalam satu wadah negara kesatuan. Dengan apa caranya? Memahami arti Sumpah Pemuda. Dengan Sumpah Pemuda ini kita disatukan, satukan bahasanya. Bahasanya satu, bahasa Indonesia. Dari berbagai macam bahasa yang ada di daerah ini disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bangsanya satu, bangsa Indonesia. Ini kita harus mempunyai kesadaran. Kemudian sadar bahwa bangsa Indonesia ini satu, sehingga tidak ada suku bangsa atau etnis yang lebih tinggi dari suku lain. Tidak ada. Suku Jawa lebih tinggi nilainya, tidak ada. Semua sama. Dari suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Sunda, sampai paling timur suku Irian, sama kedudukannya, nilainya sama. Ini harus kita terapkan di benaknya siswa semuanya. Tidak boleh merasa dirinya paling hebat, paling bagus, paling nilainya tinggi sukunya, tidak boleh. Kemudian harus bisa menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan cara apa? Satu, mengajak masyarakat untuk selalu mentaati peraturan yang berlaku oleh pemerintahan siapa saja. Pemerintahan saat itu yang memerintah, itulah yang harus kita tahu. Kemudian menanamkan kesadaran bahwa kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadinya. Umpama kepentingan umum itu umpamanya ronda, siskamling itu, paham siswa semuanya? Siskamling, terus bersih-bersih desa atau kerja bakti, itu kepentingan umum. Bersihin selokan itu kepentingan umum. Nah, itu harus diutamakan. Kemudian menghargai dan menghayati nilai-nilai perjuangan bangsa agar dapat ditauladani oleh generasi muda berikutnya. Ini perlu dipahami. Kemudian yang sering Anda jumpai atau siswa jumpai di televisi, ada bendera yang dibakar. Wah, tidak boleh itu, tidak boleh. Bagaimana siswa semuanya SMA SMK Negeri 1 Tuban ini dibilang sudah mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan kalau masih punya rasa untuk menelantarkan lambang-lambang negara, contoh benderanya. Harus bisa memperlakukan lambang-lambang negara, kemudian bendera kebangsaan dan lagu-lagu bangsa Indonesia Raya secara benar. Dengan cara apa? Memahami ketentuan-ketentuan dalam memperlakukan lembaga negara berbendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian tiap hari Senin, kalau nanti sudah tidak ada COVID sudah rendah, tiap hari Senin harus ada upacara
harus ada upacara, semua harus ikut, siswa semua harus ikut. Itu wujud memperlakukan lambang negara dengan baik. Harus ikut hari Senin ya, kalau tidak ada COVID harus ikut. Kemudian siswa semuanya harus yakin, tidak boleh goyah di benaknya, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Itu harus yakin, tidak boleh tergeser sedikit pun. Yakin bahwasanya Pancasila adalah sebagai ideologi negara, kemudian mampu menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai yang kelima. Diamalkan, jangan hanya dihafalkan. Para siswa semuanya jangan hanya dihafalkan, harus diamalkan. Berketuhanan ya, kalau Islam ya harus sholat. Kemudian waspada terhadap bahaya laten. Bahaya laten itu bahaya laten komunis. Harus waspada. Komunis tidak mengenal habis, tidak mengenal hangus. Komunis hanya mengendap sementara, nanti bisa timbul lagi. Itu prinsipnya komunis itu. Komunis tidak mengenal dia kalah, dia hanya surut. Nanti komunis akan timbul lagi, menyusun kekuatan dia akan timbul lagi. Nah itu namanya laten. Itu harus kita waspada. Anda semua, siswa-siswa semua ini harus waspada terhadap timbulnya bahaya laten komunis. Kenapa kok komunis tidak bisa hidup di Indonesia? Tidak boleh. Karena dia satu, dia tidak berketuhanan, dia sudah punya rekod yang kurang bagus, dia menghalalkan segala cara melakukan pembunuhan dan sebagainya. Tidak boleh. Itu hidup di negara Pancasila, negara yang bermacam-macam agama suku. Kita adalah negara yang bermacam-macam suku, agama. Kemudian harus menyatakan diri sebagai tauladan dalam ucapan dan tindakan. Di dalam memahami ideologi harus begitu. Kemudian kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Guna menumbuhkan rasa rela berkorban diperlukan kesadaran antara lain. Untuk menumbuhkan rasa rela berkorban, caranya antara lain yaitu mengajak masyarakat untuk bergotong royong membangun fasilitas umum. Kemudian bermusyawarah untuk mufakat dalam memecahkan semua permasalahan. Jadi kalau ada permasalahan di kelas, permasalahan sama bapak-bapak, ibu-ibu pengasuh, ibu guru, harus dimusyawarahkan. Tidak boleh tidak bermusyawarah, harus bermufakat. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Ini salah satunya. Dengan pelajaran ini salah satunya kemampuan awal bela negara. Nanti ada rangkaannya lagi, nanti bisa nanti di lapangan bisa. Secara moral, disiplin mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan seterusnya. Kemudian melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik, misalnya bayar pajak. Itu secara moral. Waktunya bayar pajak, harus bayar pajak motor, pajak bumi dan bangunan, harus dibayar. Semangat kerja keras dan ulet dalam bekerja. Kemudian tahan uji dan pantang menyerah dalam menghadapi permasalahan hidup dan kehidupan. Percaya diri dan mawas diri, tidak menyerahkan diri pada suratan takdir atau suratan nasib. Kita harus tetap berusaha. Kemudian tadi secara moral, penjelasan itu secara moral. Nah, secara fisiknya memiliki kondisi kesehatan yang baik. Secara fisiknya ini, jadi kemampuan bela negara itu secara fisik harus mempunyai kondisi kesehatan jasmani yang baik.
kegiatan olahraga dengan cara yaitu kegiatan olahraga agar kondisi kesehatan dan jasmaninya agar terbina baik harus dengan kegiatan olahraga, kegiatan menjaga kebersihan, kesehatan dan lain-lain. Kemudian makan makanan yang bergizi, bukan makan makanan yang mahal, yang bergizi. Kemudian menjaga lingkungan agar senantiasa bersih dan indah. Kemudian ini perlu dicatat, ini sangat penting. Komponen pertahanan negara. Jadi komponen pertahanan negara itu sesuai Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan. Komponen pertahanan negara meliputi ada 3 komponen utama, catat itu. Komponen cadangan, komponen pendukung. Komponen utama itu TNI sebagai komponen utama. Kemudian komponen cadangan yaitu Anda semua yang tergabung di dalam Menwa Resimen Mahasiswa, itu komponen cadangan yang sudah masyarakat yang sudah dilatih, itu komponen cadangan. Masyarakat yang sudah dilatih, Hansip, Menwa, itu komponen cadangan. Kemudian ada komponen mendukung. Ya, masyarakat semua ini adalah komponen. Semua masyarakat komponen ini sesuai undang-undang. Kemudian yang penting penyampaian ini dimasukkan di dalam hatinya, terutama jangan hanya didengar tapi diresapi di dalam hatinya, karena ini sangat penting untuk Anda melanjutkan sekolahnya ini baru kelas 1 atau kelas 10 SMK Negeri 1 Tuban. Nanti kalau sudah dibekali ini, kelas 2 nya sudah perilakunya sudah baik, sudah mengenal bangsanya. Mengapa wawasan kebangsaan itu begitu penting bagi bangsa dan negara? Mengapa? Karena kok begitu penting? Karena kita nanti kalau anti rasa kebangsaan, repot itu. Kalau udah anti rasa kebangsaan, repot. Karena rasa kebangsaan untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Senasib sepenanggungan. Harus ada ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam satu bangsa. Ada ikatan. Itu rasa kebangsaan harus ada. Tidak boleh tidak ada. Itu arti rasa kebangsaan. Kenapa? Merupakan sublimasi dari Sumpah Pemuda untuk satukan tekad menjadi bangsa yang kuat, disegani oleh negara tetangga, tidak mencari musuh, mencari kawan, tidak takut sama musuh, tapi tidak mencari musuh. Itu kalau kita sudah menjadi bangsa yang besar, diawali dari adik-adik semua, anak-anak semua harus mempunyai rasa kebangsaan. Inilah Anda harus paham tentang rasa kebangsaan itu. Kemudian paham tentang kebangsaan itu. Kenapa? Harus paham. Nah, merupakan pemahaman rakyat dan masyarakat terhadap bangsa dan negaranya, dan kemudian kemerdekaannya. Bangsa Indonesia lahir setelah penjajahan. Kemudian harus wujudkan cita-cita bangsa ini. Tidak boleh tidak.
Kalau Anda semua sudah tidak mempunyai rasa kebangsaan, siswa semua tidak mempunyai rasa kebangsaan, maka akan hancur negara ini, akan hancur bangsa ini. Karena Anda yang generasi yang akan meneruskan kepemimpinan, meneruskan kelangsungan bangsa ini. Apa tanda-tanda kehancuran bangsa dan negara ini? Yang pertama, akan sering terjadinya konflik yang berkepanjangan antara etnis yang satu dan yang lain. Itu tanda-tanda bangsa itu akan hancur, negara itu akan hancur, itu pasti. Kemudian ekonomi, krisis ekonomi yang tidak menentu. Tadi yang tak sampaikan tadi, produk Indonesia sampean tidak, adik-adik semua tidak menyukai produknya sendiri, bangsanya sendiri, malah suka produk asing. Inilah yang akan, tanda-tanda ini yang akan menghancurkan bangsanya. Jangan sampai adik-adik semua, siswa semua ini yang menjadi penghancur negaranya sendiri. Mau tinggal di mana adik-adik semua kalau negaranya hancur? Makanya harus mencintai produknya sendiri. Itu tanda-tandanya. Krisis ekonomi tidak terselesaikan, berkepanjangan. Dari yang kecil sampai mencintai produknya sendiri, nanti ekonomi akan kuat. Dan yang saya sampaikan ini, yang saya sampaikan sama adik-adik kelas 10 SMK Negeri 1 Tuban, SMK yang paling favorit di kota Tuban. Yaitu apa? Sampean adik-adik semua sudah pudar tentang wawasan kebangsaan. Nasionalismenya sudah luntur, sudah nggak ada nasionalismenya. Ini yang akan menghancurkan bangsa dan negara. Dan Pancasila sebagai ideologi, ini yang keempat, tanda-tanda kehancuran bangsa ini. Pancasila sebagai ideologi bangsa ini sudah tidak berperan. Sudah banyak yang ingin menggantikan. Karena Pancasila ini alat nomor 1. Kemudian yang kelima yaitu solidaritas antara angkatan, mulai angkatan darat, laut dan udara sudah tidak ada. Itu bahaya. Tapi kami sebagai anggota TNI, Polri, semua TNI, angkatan darat, laut maupun udara masih solid. Sama Polri masih solid. Tergantung adik-adik semua harus ikut solid. Tidak boleh negara ini hancur. Harus ikut memiliki ya adik-adik semua. Kemudian nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, tekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu. Kemudian yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsanya. Nah ini, sampean adik-adikku semuanya ini, siswa-siswa, anak-anak saya harus cinta akan tanah air dan bangsanya. Kemudian adik-adik harus mulai berpikir bisa mengawal demokrasi ini. Harus, tidak boleh tidak, harus tahu tentang demokrasi. Belajar dari ini sudah masuk pendidikan menengah, harus tahu tentang demokrasi, harus dikawal demokrasi dengan baik. Kemudian dasar-dasar wawasan kebangsaan yaitu kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial ini harus terjaga. Kemudian terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Itu dasar-dasar wawasan kebangsaan. Kemudian ada 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 45,
Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini yang tadi saya sampaikan. Biarpun bermacam-macam suku agama, kan itu berbagai macam suku agama harus tetap satu, harus menjadi satu, yaitu Indonesia. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat, pilar yang keempat itu NKRI. NKRI harus harga mati, tidak boleh ditawar-tawar. NKRI harga mati. Itu 4 pilar kebangsaan. Nilai-nilai luhur apa yang dapat kita petik dari perjuangan meraih kemerdekaan tersebut? Dan nilai-nilai luhur tersebut yaitu yang tadi tak sampaikan, 4 pilar tadi, yaitu Pancasila, Undang-Undang, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu tercapai, itu semua dipahami, dilaksanakan oleh adik-adik semua, siswa-siswa semuanya, maka akan kokoh. Bangsa ini akan kokoh, kuat, tidak gampang digoyang oleh negara lain. Itu yang perlu kita pahami. Penegakan dan kepatuhan terhadap hukum sangat perlu ini. Patuh terhadap hukum itu perlu dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa seluruh untuk mengawal 4 pilar tadi: Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Itu harus penegakan hukum dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa. Tidak boleh tidak. Dari semua penyampaian tadi tentang wawasan kebangsaan, itu kesimpulannya, ini perhatikan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu dengan kita melakukan bela negara, rakyat, Anda termasuk rakyat, siswa rakyat, saya rakyat, siswa rakyat. Apabila mengerti tentang bela negara, rakyat mengerti tentang bela negara dan wawasan kebangsaan, bahwasanya kita berwawasan kebangsaan, bahwasanya kita bukan Jawa saja, dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Dengan kita mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi, sanggup melakukan bela negara, baik moral maupun fisik, akan tercipta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya sering kami gembur-gemburkan, TNI kami ini sering menggembur-gemburkan NKRI harga mati. Tidak boleh, tidak ada kata tawar lagi, harus NKRI harga mati. Karena itu merupakan tujuan negara, tujuan bangsa, bukan tujuan TNI, tujuan negara atau tujuan bangsa. Kalau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harga mati, maka akan terciptalah masyarakat yang adil dan makmur. Itu tujuan negara kita. Tujuan negara kita perlu mewujudkannya. Perlu kesamaan persepsi tentang ancaman ini oleh semua komponen masyarakat. Dan motornya adalah sampean. Motornya adalah siswa semuanya. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Untuk mewujudkan kesamaan persepsi tentang ancaman, tentang bagaimana perlunya bela negara, perlunya tentang wawasan kebangsaan, itu harus garda terdepan adalah siswa semuanya. Karena siswa semuanya, saya yakin siswa semuanya nanti akan pengganti dari kami, menggantikan para menteri, para pejabat. Saya yakin nanti ini ada yang jadi pejabat. Saya yakin SMK 1 yang sekarang ini di hadapan saya semuanya ini nanti akan yang jadi pejabat di Jakarta, akan menjadi menteri nanti bila perlu, menteri BUMN.
Saya yakin ini, kalau para siswa semua mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi, mempunyai rasa bela negara yang tinggi, mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia ini utuh. Kalau enggak, nanti siswa sekalian ini belum sempat lulus kuliah, negaranya sudah dikuasai negara lain. Karena Anda siswa semua tidak mempunyai wawasan kebangsaan, tidak mempunyai rasa bela terhadap negaranya. Maka saya pesan untuk adik-adik, anak-anak saya harus memperkokoh ketebalan dirinya, hatinya untuk bela negara. Harus memperluas wawasan kebangsaan. Kita harus tahu bahwa kita ini satu, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam suku, adat istiadat, agama, harus kita bersatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, agar bangsa ini menjadi negara yang adil dan makmur. Makmur ini yang utama-utamakan. Ini tolong dipahami, tolong wawasan kebangsaan, tolong siswa semua harus mengenal mana batasan pulau saya yang paling jauh, paling luar. Harus tahu, karena itu wilayah kita. Ini pesan saya, jangan sampai tidak tahu. SMK 1 ini SMK yang bagus, maka harus mengetahui. Tidak ada pertanyaan, tolong ini dimasukkan di dalam hati, dicermati, jadikan pembelajaran, untuk adik-adik semua, untuk mencintai bangsanya, mencintai negaranya. Adik semua dari Tuban harus tahu kalau ini Tuban ini adalah bagian kecil dari Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.